Panggi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, dan semoga para subscriberku ataupun para penonton video setiaku mudah-mudahan dimanapun berada diberikan kesehatan, diberikan rizki yang berkah, yang halal, yang banyak, yang mudah-mudahan mengikuti terus video-video sejarah Islam Nusantara dan bisa berkunjung atau ziarah ke makom-makom yang ada di seluruh Nusantara. Alhamdulillah pada kesempatan pada siang ini saya berada di makomnya Mbah Syekh Haji Datuk Kahfi ya, di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Alhamdulillah saya juga sedang menunggu narasumber atau juru kunci Mbah Syekh Haji Datuk Kahfi ya. Alhamdulillah saya juga baru di sini ya, baru mengerti di sini ada makam aulia ya, entah itu makam ataupun itu petilasan, wallahu alam ya. Nanti saya mencoba untuk menanyakan kepada beliau selaku narasumber atau juru kunci yang ada di makom atau petilasan di sini ya, atau makomnya Mbah Syekh Datuk Kahfi ya di Desa Rajawana. Dan ini sembari saya menunggu, kebetulan juga di belakang saya di sini ada peninggalannya beliau ya, mungkin yang saya juga belum tahu, nanti saya coba untuk ekspos untuk kalian semua ya, untuk saudaraku semua dimanapun berada. Dan kebetulan juga di belakang lagi juga di sana ya, nah ini di sana itu sedang ada pembangunan pembangunan pagar untuk nantinya para peziarah agar nantinya melihat suasana sini akan lebih nyaman ya, akan lebih nyaman, akan lebih asri ya. A few moments later. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sekitar ada 15 menitan lalu saya tunggu beliau alhamdulillah ini sudah datang ya sebagai narasumber atau juru kunci yang ada di makomnya Mbah Syekh Maulana Datuk Kahfi ya. Alhamdulillah tadi saya salah sebut ini Pak Nandar ya. Ya, Pak Nandar. Jadi saya tadi salah sebut, saya tidak ada Maulananya, jadi mohon dimaafkan. Saya tadi sebutnya Mbah Syekh Datuk Kahfi saja. Alhamdulillah pada siang hari ini kesempatan saya bertemu dengan beliau narasumbernya, dan mungkin Bapak saya minta nanti perkenalkan untuk namanya panjenengan semua kepada saudara saya yang menonton video saya. Monggo silahkan, sekaligus saya minta sejarahnya beliau Mbah Syekh Datuk Kahfi ya, atau Mbah Syekh Maulana Datuk Kahfi yang ada di Desa Rajawana sini di Kecamatan Karangmoncol ya, Kabupaten Purbalingga. Sejarahnya beliau singkatnya, terus peninggalan apa saja di sini sampai ke masuknya beliau ke sini di tahun kira-kira berapa, atau mungkin ada nggak kaitannya dengan Syekh atau wali-wali yang ada di wilayah sekitaran Karangmoncol sini. Monggo silahkan, saya waktu saya persilahkan dengan panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Srujito selaku tokoh masyarakat yang ada di Grumbul Grugul ini, yang dekat dengan makomnya Syekh Maulana Datuk Kahfi,
Terlebihnya sebelum saya menyampaikan kaitannya dengan makom yang ada di Desa Rajawana, Grumbul Grugul, RT 20, RW 07. Sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti saya menyampaikan kaitannya dengan yang ada di makom Syekh Maulana Datuk Kafi ini ada kekurangan atau ada kesalahan saya pribadi dan mewakili dari masyarakat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi umatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya baik di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Untuk sekilas saja kaitannya dengan makom Syekh Maulana Datuk Kafi yang ada di Grugul, Desa Rajawana, RT 20, RW 07, Kadus 5. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Kusnandar, kalau dipanggil Nandar, juga selaku Kepala Wilayah Kadus 5. Saya di perangkat Desa Rajawana dan juga ditunjuk oleh Kedinasan Jagar Budaya di Kabupaten Purbalingga. Saya selaku juru kunci di makom Syekh Maulana Datuk Kafi. Yang pertama yang saya sampaikan dengan nama Syekh Maulana Datuk Kafi, ada yang mengatakan Mbah Haji Datuk, ada yang mengatakan Mbah Datuk Kafi, ada yang mengatakan Mbah Haji Datuk. Nah ini itu semua itu mungkin orang satu, cuman ya ada yang versi ini, ada yang versi lain, ada yang menemukan ini atau yang menemukan dari turunan orang tua-tua dulu, mungkin seperti itu. Nah yang sudah tersampaikan, terdengar di mana-mana itu makomnya Haji Datuk atau Syekh Maulana Datuk Kafi. Nah orang-orang Grugul sini, orang-orang Rajawana ini mengatakan makomnya Mbah Haji Datuk, Haji Datuk. Nah itu kan turunan orang-orang sepuh yang dulu. Mungkin karena orang Jawa mungkin kan menyebutkan ya kesulitan atau gimana. Nah ini dari makom tersebut di Grugul ini makomnya ya sekitar panjangnya kurang lebih 12 meteran. Panjangnya itu. Nah itu dari dulu sampai sekarang sejarah ataupun silsilah itu tidak ada yang tertulis. Baik itu di Jagar Budaya itu hanya tertulis secara singkat. Perjalanannya itu juga versinya masing-masing beda-beda. Jadi secara penuh, secara iya itu walau alam lah. Saya sendiri yang saya ketahui itu dari orang-orang dulu itu mengatakan bahwa makom panjang ini atau Syekh Maulana Datuk Kafi ini ada yang mengatakan ini adalah badalnya atau semacam ya anak santrinya Pangeran Atasangin. Mungkin seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu pangeran ya santrinya atau anak buahnya atau prajuritnya lah. Karena zaman dahulu mungkin katanya itu badalnya yang ada di sini ini ditugaskan untuk mengambil ya air zam-zam untuk mandi Syekh Jambu Karang yang mau diislamkan. Yang asli di Jambu Karang ya di Artilawet. Nah dari situ Mbah Haji Datuk itu mengambil air terus jatuh di tanah Grugul yang sekarang di sini. Ini ada sumur peninggalannya Mbah Haji Datuk. Lah ini ya sumurnya ya sumur yang dinamakan sumur Haji Datuknya. Lah karena dinamakan sumur Haji Datuk itu ada kaitannya dengan air zam-zam yang dibawa untuk mandi beliau Syekh Jambu Karang untuk pengislaman. Nah ini ya mungkin itu versi-versi ya
Ada versi orang-orang tua sini. sini. Itu versi ya. Ada juga versi-versi yang orang ziarah ke sini terus mengatakan ke saya, ya ada. Itu ada yang mengatakan Syekh Maulana Datuk Kahfi. Itu ada mengatakan itu dari Jawa Barat yang kaitannya yang ada di makomnya Sunan Gunung Jati apa itu Datuk Kahfi itu masih ada kaitannya ke situ. Cuman beliau mengatakan yang ziarah ke sini itu mengatakan bahwa dulu ini sebagai petilasannya Syekh Maulana Datuk Kahfi diutus dari keraton Cirebon untuk mencari petunjuk. Nah setelah itu mungkin meneruskan perjalanannya. Nah sampai ke sekarang itu dikatakan Syekh Maulana Datuk Kahfi. Itu ada yang versi itu. Karena kalau orang-orang sini mengatakan itu makom panjang, ya itu ada yang mengatakan karena ilmunya tinggi sampai lipat 7 sampai ke ya lebih lah itu ke hakikat ke ma'rifat atau itu ada yang mengatakan semacam itu. Iya dari simbol ya. Ilmunya beliau kan iya punya ilmu yang tinggi ya. Iya. Lipat 7. Ya, itu yang mengatakan ilmunya tinggi karena dilihat dari simbolnya makamnya itu panjang. Nah, itu ada yang mengatakan bahwa makom yang panjang itu adalah telapak kaki. Walau alam itu telapak kakinya siapa? Nah, yang saya seketahui disampaikan oleh beliau Raden Sayyidina Amir Hakim bahwa mengatakan di situ adalah telapak kaki yang berlambangkan huruf mim. Itu ada yang mengatakan semacam itu. Nah, itu bukan makom tapi sebuah petilasan telapak kaki. Tapi telapak kakinya itu siapa, syekh siapa atau wali siapa wallahu alam. Itu sedikit ya apabila saya menyampaikan seperti itu ada kekurangan atau yang lainnya saya mohon maaf, dan kalau ada yang lebih detail lagi atau yang lebih tahu ya mohonlah kami dapat pencerahannya. Nah dari hal itu kami mohon dari para penonton atau yang melihat mendengar dari sejarah singkatan ini kok punya buku yang sudah benar-benar valid, kami mohonlah nanti bisa langsung ke makomnya Mbah Syekh Maulana Datuk Kahfi, nanti bisa dengan saya sendiri selaku juru kunci dan juga ya Kadus 5 yang ada di Grugul ini. Itu saja Mas yang saya bisa sampaikan, dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian saya dari sejarah singkat Syekh Maulana Datuk Kahfi apabila ada kesalahan ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para penonton semua atau saudaraku semua dimanapun berada, tadi sekilas ya atau sejarah Mbah Syekh Datuk Kahfi yang ada di Dusun Grumbul sini di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol. Alhamdulillah saya juga akan menanyakan juga atau mungkin barangkali dari Bapak Ajis Rujito menambahkan informasi terkait sejarah Mbah Syekh Datuk Kahfi ya atau Mbah Syekh Maulana Datuk Kahfi di wilayah Desa Rajawana sini. Silakan untuk waktu saya sampaikan saya serahkan ke panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala amil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenankan, nama saya Bapak Ajis Rujito. Ini di sini selaku tokoh masyarakat Desa Grugul RT 20
RW 07 Kadus 5. Lah ini sedikit menambahkan tapi hubungannya dengan apa yang tadi sudah disampaikan Bapak Kadus, ya insya Allah walaupun tidak detail banget tapi ya saya kira ya sudah disampaikan semua. Lah ini saya menyampaikan artinya tadi belum, artinya disampaikan semua. Ini saya menambahkan hubungannya dengan makom Syekh Maulana Datuk Kahfi yang sebelumnya belum dipugar atau ada pemugaran. Lah ini dulu Mas, ini di sini kan saya waktu kecil saya waktu kecil kan mainnya di sini. Lah ini ada segundukan batu lah, kayak batu ditata lah. Tapi saya kecil, waktu kecil saya main di sini sudah ada, tapi dengan perkembangan zaman atau dengan adanya pemugaran, lah mungkin ketidaktahuan mereka, lah ujuk-ujuk dibongkar ini kan. Ini mungkin ya karena ketidaktahuan mereka, tidak kok ini ada batu numpuk, ini ada apa, ada sisilah apa di sini, sejarah apa, ini kan tidak tanya dulu tapi ujuk-ujuk dibongkar. Ini mungkin ya ini semua kan kehendak ilahi lah ya, mungkin sudah waktunya waktu itu harus menghilang dari makom Syekh Maulana Datuk Kahfi. Lah untuk saya pribadi ya mungkin tidak bisa menambahkan panjang lebar karena tadi sudah disampaikan Bapak Kadus, ya mungkin tidak detail tapi gambaran-gambaran sejarah Syekh Maulana Datuk Kahfi insya Allah ya sudah disampaikan. Lah ini mungkin hanya itu saja Mas, tambahan tadi ada sedikit belum disampaikan Bapak Nandar, Bapak Kadus, ya ini setahu saya itu untuk makom Syekh Maulana Datuk Kahfi. Kurang lebihnya minta maaf, barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan. Iya, minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada saudaraku dimanapun berada sudah lengkap ya, alhamdulillah dari dua tokoh ya yang memberikan informasi meskipun itu sekilas ya, karena juga keberadaan sejarahnya ya, bukan keberadaan tempatnya ya. Kalau tempatnya sudah jelas di belakang saya, nanti saya juga akan sampaikan atau saya ekspos ke saudaraku semua dimanapun berada ya. Jadi masih ada beberapa versi yang harus dibukukan ya atau dipakemkan. Dan ini dan mungkin barangkali dari saudaraku semua dimanapun berada juga ada yang mungkin mengerti sejarah Mbah Syekh Maulana Datuk Kahfi di Rajawana sini, silahkan boleh komen di bawah ya. Dan saya harapkan sekali khususnya Bapak Kadus atau narasumber Mbah Syekh Datuk Kahfi sini untuk membukukan ya sejarah tersebut supaya nantinya untuk nguri-uri ini Pak untuk nguri-uri atau untuk untuk anak cucunya ya, biar beliau nanti anak cucu kita itu tahu bahwa di Desa Grumbul sini, di Dukuh Grumbul Desa Rajawana ini ada makom Auliaillah. Jadi keberadaannya beliau, sejarahnya beliau jelas ya. Baik, seperti itu. Mungkin sih kalau menurut pendapat saya ini Pak narasumber ya, saya lihat karena di belakang saya ini ada sumur dan tadi sudah diulas sumurnya asal muasalnya dari air Zam-Zam yang dibawa oleh Mbah Syekh atas angin ya. Iya, tumpah di sini untuk memandikan Mbah Syekh Jambu Karang ya. Dan pada waktu itu Mbah Syekh Jambu Karang masih beragama non-Islam ya. Jadi setelah mu'alaf atau masuk Islam, beliau disucikan lah secara syariatnya, itu dimandikan begitu nggih Pak nggih, berarti nggih. Iya. Dan mungkin setelah ini saya juga akan tunjukkan ke saudaraku semua dimanapun berada untuk peninggalannya beliau, seperti sumurnya saya juga akan ekspos lebih dekat, dan makomnya beliau atau petilasannya beliau yang
tadi panjangnya sekitar kurang lebih 12 meter ya Pak ya. Dan di sana juga kebetulan lagi ada renovasi ya Pak ya. Ya nanti akan saya ekspos ke sana. Mungkin bisa juga sekarang aja nggak apa-apa ya Pak ya. Bisa, bisa. Sekarang aja ya. Baik, sambil saya jalan lah. Panggil Pak. Busa clip on-nya jatuh dan ketika Oh iya, jatuh ini nah ada sudah ketemu, alhamdulillah ya. Jadi pemirsa ini bukan penarikan barang ya melainkan ini clip on-nya busanya ini jatuh ya. Jadi jatuh sempat nggak terdetek, jadi alhamdulillah sudah ketemu tadi sama Pak Rito yang menemukan. Nah ini sumurnya sebenarnya nggak dalam nggih Pak Kadus nggih, nggak dalam. Iya betul, tapi alhamdulillah air ini sampai saat ini apakah masih dimanfaatkan ya, meskipun musimnya musim kemarau juga ya, airnya tetap ya nggak pernah surut ya, alhamdulillah subhanallah ya. Seperti ini pemirsa ya. Nah ini meskipun musim kemarau itu nggak ada habisnya ini. Nah iya, berdiameter sekitar berapa ini Pak Kadus? Sekitar 1,5 meter ya. Lebarnya kurang lebih ada 2 meter ya. 2 meter. Ya, sebelum direhab ini Kecil. batuan. Oh batu. Oh. Bundaran ini batuan. Sebelum direhab ya. Direhab karena ini direhab oleh Bapak Darsono ya, yang dari Purbalingga itu direhab. Ini dikasih ya kayak semacam bata itu tuh biar rapi. Tapi awal dulunya pertama itu orang-orang sini masih bebatuan, batu ya tertata rapi. Paling setengah meter bulat ya. Iya. Jadi tadinya kecil ya, ada batu-batu di sampingnya, karena ini dipugar ya, supaya lebih rajin seperti ini dikasih bata merah sini. Ini barangkali ada saudaraku yang mau berkunjung ke sini, monggo silahkan ya. Nanti bisa lihat sumurnya, peninggalannya Mbah Syekh Datuk Kahfi ya, atau Mbah Syekh Maulana Datuk Kahfi. Ini juga ada pohon besar juga ini ya Pak. Nun sewu, ini namanya pohon apa Pak? Pohon gayam. Ini pohon gayam. Oh ini pohon gayam ini ya dulu buat orang-orang sekitar sini untuk makan bisa. Oh, Jadi konsumsi ini ya. buah. Konsumsi buahnya. Daunnya kayak godong salam ya Pak? Kayak daun salam ya Pak? Mirip godong salam ya, daun salam ya. Buahnya ya. Nah ini buahnya ini. Nah ini buahnya. Ini juga bisa dimakan Pak? Bisa. Dimakan. Bisa dimakan ya. Kayak ya gantinya nasi, kalau nggak ada nasi ya gantinya ini kayak singkong. Oh tapi harus digodok dulu ya? Digodok Dulu ya. Oke. Siap ini. Ini pohonnya juga udah lama ya Pak? Ya bertahun-tahun. Sudah ratusan tahun ya ini ya. Dari mungkin ini Bapak masih kecil-kecil ya Pak? Iya. Masih kecil ya, udah ada ya? Udah kayak segini. Udah ada ya? Ini subhanallah ya. Masih ada bukti sejarahnya di sini ya, berupa pohon, ada sumur juga tadi. Ini termasuk ada musola juga ini. Belum ada musola. Oh belum ada. Oh musola belum ada. Berarti ini baru ya? Baru lah. Gitu. Oh ini sekitar 2 tahun. Berarti 2020-an, 2019. Lebih lah. Di zamannya Lurah Mursi 4 tahunan ya. 4 tahun ya Pak 4 ya? tahun ya. 4 tahun ya. Ini musola 4 tahun nih. Musolanya namanya musola Syekh Haji Datuk atau Dejatuk ya, ini tulisannya aja ini tulisan orang dulu, ini versinya Dejatuk ya. Sebenarnya musola Syekh Haji Datuk nih di Grumbul Grugul RT 20 RW 7 Desa Rajawana Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah ya. Nah, ini bapak-bapaknya sedang ikut berpartisipasi ya Pak, membangun pagar ya Pak ya, pagar ini
Iya, ini pagar renovasinya dari sini nggih Pak nggih, sampai ke sini ya. Sampai sini. Ya, makasih nggih Pak. Ini saya masuk ke kawasan makomnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahli diyar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggih Pak. Ini pemirsa makomnya beliau. Ya. Nah, ini kebetulan beliau sedang istirahat di waktu siang ini ya. Kebetulan habis sholat zuhur. Pak, assalamualaikum Pak. Iya, sudah Pak ya istirahat ya Pak. Apa sedang ya Pak ini ya? Nggih, nyun sewu nggih Pak. Nggih. Nah, ini makomnya ya pemirsa. Nyun sewu Pak. Monggo Pak, sareng Pak. Ini makomnya yang tadi berkisaran sekitar 12 meter panjangnya ya pemirsa. Barangkali pemirsa penasaran, silahkan datang saja ke Dusun Grumbul ya, Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Dusun Grugul ya, bukan Grumbul. Grumbul Grugul ya. Iya. Ini 12 meter ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwwata illa billah. Khol ya Pak ya, setiap tahun ya. Habis lebaran ya. Bulan Syawal lah. Bulan Syawal ya. Ya dari kemarin sudah awal. Sudah tanggal berapa Pak berarti? Tanggal 7 Mei. Setiap tanggal 7 Mei ya. Hol. Kalau tanggalan Syawalnya berarti tanggal apa? Ya yang penting bulan Syawal. Oh, belum penting bulan Syawal. Nggih. Karena hol masal ini sekalian dari masyarakat sini ya almarhumah orang-orang sini ya diholkan masal diholkan di sini ya, yang punya luhur di makom-makom umum ya, sekalian di sini momennya ya. Oke, ini dia pemirsa ya. Itu juga ada pohon apa Pak namanya Pak? Itu Pak? Beringin ya. Angsana ya. Ini pohon angsana. Angsana Jawa. Angsana Jawa tuh. Ya, umurnya juga ratusan tahun. Ini juga ratusan tahun. Sama pohon gayam tadi ya Pak, yang ada di tanah ya. Yang ada di sana tuh. Ya itu. Yang ada di situ tadi barusan. Di dekat sumur. Segini, ya. Saya kecil udah segini tapi kayaknya kok masih utuh segini terus. Nggih. Siap. Berarti memang alhamdulillah subhanallah ini sebagai saksi juga ya Pak, saksi sejarah ya. Pohon gayam sama pohon angsana ya Pak. Angsana keling atau apa ini Pak? Bukan yang sana, yang angsana tapi bukan keling. Oh, bukan keling ya. Ini juga ada tempat yang rencananya nanti juga buat para peziarah ya, kalau sudah jadi nih Pak. Keramik ya. Ini nanti di keramik biar nanti suasananya untuk tawasul di sini juga lebih nyaman, lebih khusyuk lagi ya. Ini sedang dibangun. Ini modelnya meskipun ini di dalamnya bahan rangkanya rangka baja ringan ya Pak. Iya. Rangka modern tapi di luarnya ini dikasih icukis ya Pak ya. Dikasih icuk ya. Agar terkesan lebih guna dan lebih ini Pak. Lebih kejawaan ya, lebih kejawaan. Nah kalau ngomong-ngomong Pak Nyun Sewu, makomnya sini ini kan tadi beberapa versi tadi bisa dibilang karena panjangnya ilmu, terus ada bisa dibilang juga ini tadi telapak kakinya ya. Berarti ini nanti butuh masukan besar ya Pak buat para subscriber atau para penonton setianya saya di channel saya maupun yang melihat video saya ini yang lebih tahu ya Pak ya. Tahu intinya betul, mohon masukan lah nanti bisa untuk ziarah ke sini. Saya harapkan ziarah ke sini nanti ada masukan apa bisa ke saya sendiri selaku juru kunci. Siap. Oke, begitu pemirsa ya atau saudaraku dimanapun berada. Jadi sangat membutuhkan sekali sejarahnya di sini di makomnya Mbah Syekh Datuk Kahfi, Maulana Datuk Kahfi ya. Ini sangat mengharapkan sekali untuk sejarah pembukuannya seperti apa, karena masih beberapa versi atau masih
misteri ya Pak ya. Misteri. Tapi sih kalau menurut kronologi orang sini yang menyampaikan itu, saya mungkin lebih cenderung yang ke situ Pak. Yang pertama, yang dari orang-orang sini, karena kan tadi ada sumur, yang jelas sumur itu juga sudah lama. Terus di sini juga makam Tanjang jelas ya. Terus itu juga sumur itu juga sampai sekarang alhamdulillah juga masih ada dan masih berfungsi, dan musim apapun nggak pernah kering ya. Nah itu mungkin itu Pak, jadi berkah barokahnya air Zam-Zam itu seperti itu biasanya nih, ini biasanya seperti itu ya. Mudah-mudahan seperti itu, tapi saya juga tidak mau kekeh bahwa itu yang benar. Jadi nanti buat saudaraku semua yang betul-betul lebih tahu lagi, atau mungkin barangkali ada sejarahnya yang bisa nanti buat dibukukan di sini, silahkan komen aja di bawah ya. Ini 12 meter ya, tuh panjang banget. Oh, subhanallah. Kalau ini pohon apa ini Pak? Gayam. Ini gayam. Oh ini gayam ya. Kayak ini ya, kayak pohon apa namanya? Buah dukuh ya. Iya. Mirip-mirip. Buah dukuh ada sendiri ya Pak sini ya. Asri banget ya ini ya. Enak loh kalau memang buat ini tawasulan itu ya malam gitu Pak. Ya, dulu sebelum ada perehaban sih sini banyak pohon besar-besar. Pohon besar-besar ya. Sini ya, lokasi sini ya Pak ya. Di sini dulunya pohon semua. Ini pohon semua sana ini ya. Kalau sebelum ada perehaban ya. Ketika sudah ada mulai direhab ya, ini ditebangin. Pintu masuknya sebelah sana ya. Pintu masuk sebelah sana ya Pak? Iya, pintu masuk. Rencanakan mau di pagar kelir lah. Nggih. Karena dananya ya mipil lah ya. Siap. Mudah-mudahan Pak nanti juga ada banyak donatur ya. Ada banyak donatur lah, yang jelas ada banyak donatur yang mau peduli dan menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan sini ya. Saya doakan seperti itu, dan saya juga minta dukungannya Pak channel saya ya, untuk subscribe, nantinya juga untuk ke depan insya Allah saya pergunakan untuk siar Pak. Untuk siar saya maupun nanti untuk membantu sesama umat lah Pak, seperti itulah. Sama mungkin barangkali juga ya ini kan termasuk sudah masuk di pemerintah desa sini ya Pak, makom sini ya. Ini nanti apakah juga bisa dimasukkan ke cagar budaya atau barangkali masuk ke dinas kebudayaan gitu. Biasanya kalau sudah di situ kan ada donatur lah masuk ke dari negara lah intinya, untuk memfasilitasi seperti itu sih Pak. Ya, sebagai masyarakat sih cenderung ke situ sih ya. Artinya ketika ada PJRO ke sini suasananya nyaman, kan lebih cara untuk tawasulan kan lebih bagus. Ya mudah-mudahan lah banyak yang bergerak ke sini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik pemirsa, itu sedikit sejarah yang tadi bisa diulas oleh narasumber saya ya, dari Pak Rujito maupun dengan Pak Nandar ya, tadi sudah disampaikan ya. Alhamdulillah kesempatan kali ini di makomnya Mbah Syekh Maulana Datuk Kahfi, alhamdulillah sampai sini sementara, dan saya ucapkan terima kasih untuk saudaraku semua yang sudah menonton video saya kali ini. Mudah-mudahan panjenengan semua ya, untuk subscriber juga ataupun penonton setia video saya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan diberikan rezeki yang halal berkah barokah, bisa datang ziarah ke makomnya Mbah Syekh Maulana Datuk Kahfi. Dan untuk datang ke makom saya mungkin
beri masukan kepada saudaraku semua yang mungkin belum pernah berziarah ya, silakan niatkan ziarah kubur itu untuk tawasul atau untuk berdoa ya. Jadi memohonnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu nggih Pak? Tetap mohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama kata Kanjeng Nabi itu untuk melunakkan hati ya. Yang pertama untuk hikmahnya berziarah kubur. Yang kedua untuk mengenang sejarah ya, mengenang sejarah itu sangat penting juga. Jadi di wilayah sini adanya aulia ilah seperti ini ya, sudah syiar di sini, jadi akan lebih hati-hati lagi untuk melangkah hidup ke depannya seperti itu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nandar sebagai narasumber dan pada Bapak Rujito juga sebagai tokoh masyarakat di dusun Grumbul Grugul ya, di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Silakan kalau ada yang mau datang ke sini, saya nanti akan share alamatnya lengkap di deskripsi bawah. Baik, kita bertiga Pak salam kepada ucapkan salam kepada subscriber ataupun penonton video saya. Mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.